Kebenaran adalah kebenaran. Bahwa Katakan iya pentolan untuk iya, HTI, katakan tidak FPI, untuk dan tidak. 212 saat ini ada di sebelah di kubu 08. Kopi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, untuk mencapai sebuah cita-cita, kita pasti akan melakukan segala upaya, segala daya kita, kreasi kita, kemampuan kita, kita semua tujukan agar cita-cita itu bisa kita raih dan kita bisa sukses sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita memiliki 3 capres yang saat ini sebetulnya masih merupakan baca pres. Penentuan mereka sebagai capres, penentuan mereka resmi dan bisa maju ke dalam pemilihan presiden ditentukan nanti dari tanggal 10 hingga 16 Oktober setelah mereka mendaftarkan dirinya dan kemudian melewati tahapan-tahapan dan proses, mereka dinyatakan sah dan diterima serta syarat-syaratnya lengkap sehingga mereka diumumkan oleh KPU sebagai calon presiden yang akan dipilih oleh rakyat Republik ini pada tanggal 14 Februari 2024. Sobat-sobatku semuanya, semua berlomba-lomba. Semua ingin menunjukkan dirinya seperti apa, kebaikan dirinya seperti apa, visi misinya, program-programnya, semuanya mereka tunjukkan dengan harapan pada waktunya nanti mereka dipilih oleh rakyat. 2 hari yang lalu ada sebuah video beredar di mana di situ adalah pembicaraan antara Gus Yusuf dengan Anies Baswedan. Sobat-sobatku semuanya, di situ jelas tergambar siapakah Anies Baswedan sebenarnya. Apakah kata-kata kita yang mengatakan bahwa dia adalah politik identitas itu salah? Bahwa dia menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisinya adalah salah? Semuanya terjawab di video ini. Kita simak video ini satu persatu, perbagian per bagian. Saya sudah tanting-tantingan dengan Pak Anies itu 1,5 jam, Pak. 4 mata. Saya sampaikan ke Pak Anies, Pak, sampeyan niku abot teng PKB. Abotnya gimana, Gus? Framingnya itu loh. Labelnya itu sampean itu 212, saya bilang itu. Abot nih teng PKB di sini. Saya sampaikan terbuka, Pak. Niki janjane pripun kula wonten. Asline pripun, ideologine sampean niku pripun kula. Nah, Pak Anies jawab, kalau ideologi ya enggak mungkin lah saya itu radikal, Gus. Saya sama dengan jenengan. Elek-elek gini, saya itu santri Pabelan, Magelang. Di Magelang itu ada pesantren tua namanya Pabelan. Oh, berarti murid Kiai Hamam, saya bilang itu. Iya, saya zaman Kiai Hamam. Kiai Hamam niku adik kelas bapak kula nderek ting Tebu Ireng. Murid langsung Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Pak Anies pede, saya nggak salah kan kalau saya ngaku cucunya Tebu Ireng, Gus. Wong saya itu di Pabelan 3 tahun, guru saya murid Mbah Hasyim. Di sini Anies mengatakan bahwa dia adalah cucu Tebu Ireng. Di situ dia ingin melegalkan bahwa dirinya adalah merupakan bagian dari PKB. Bahwa dia adalah orang yang pantas disebut santri, sama dengan santri-santri yang dimana itu hampir 100% merupakan anggota dari PKB. Dan untuk melegalkan itu dia menyatakan bahwa dia pernah mondok selama 3 tahun di pesantren Pabelan di Magelang. Sobat-sobatku semuanya, apa yang terjadi? Tidak pakai lama langsung dibantah yang mungkin adalah santri dari Pabelan yang asli. Akhirnya Gus Yusuf pun mengklarifikasi atas apa yang dia katakan dan dia minta maaf. Poin pertama kita dapatkan seperti apa Anies Baswedan ini. Poin yang kedua, hal yang berikutnya sobat-sobatku semuanya, pada saat ditanya mengenai hubungan dia dengan 212,
pada saat ditanya soal pemilihan gubernur DKI Jakarta, apa yang dijawab oleh Anies Baswedan? Yang kedua saya tanya, lah kok sampean iso melu radikal itu gimana 212? Beliau cerita, itu kan soal pilgub. Ketika pilgub Jakarta, kita ini melawan Ahok yang waktu itu dengan kekuatan besar. Ya, kekuatan birokrasi, kekuatan dana luar biasa. Nah, kita nggak punya apa-apa, Gus, untuk melawan kekuatan itu. Yang kita punya hanya satu, Allahu Akbar. Maka oleh teman-teman disepakati kampanye kita Allahu Akbar. Dan terbukti Allahu Akbar lah yang menang. Ini soal EO, bahasanya begitu. Siapa yang men-setting kesepakatan? Kalau besok saya jadi dengan PKB, dengan Gus Imin, ya monggo, terserah PKB, saya mau dipacai apa. Jelas di sini dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Ahok pada waktu itu karena dia dari sisi dana, dari sisi pendukung, dia tidak mendapatkannya. Dan hanya ada satu cara, Allahu Akbar. Organisasi yang membuat Anies dijuluki politik identitas, itulah yang diharapkan oleh Anies dan betul-betul bisa memenangkan Anies di pemilihan gubernur DKI Jakarta, walaupun melalui teror, walaupun melalui perpecahan, walaupun melalui permusuhan di antar sesama umat, sehingga mengakibatkan sebagian rakyat merasa tidak enak jika Ahok menang. Akhirnya sepertinya itulah pilihan dari rakyat Jakarta yang membuat Anies menang. Dia tidak segan-segan mengkonsumsi atau dia tidak segan-segan mengakomodir organisasi yang jelas-jelas radikal dan intoleran untuk membuat dia bisa mencapai apa yang dia cita-citakan, yaitu orang nomor 1 di DKI Jakarta. Belum selesai sampai di sini sobat-sobatku semuanya. Untuk mencuci dirinya agar dia kelihatan di Pilpres ini bersih, dia mengatakan bahwa pentolan HTI, FPI, dan 212 saat ini ada di sebelah, di kubu 08. Soal kekhawatiran HTI, FPI, Pak Anies bilang, ini rahasia Gus, ampun seru-seru. Kalau pentolan 212 dan grupnya itu masih di sana. Masih ikut 08. Masih di sana, tapi di sana disuruh tiarap dulu, jangan muncul. Karena ngopeni gerakan itu, kosnya besar. Saya tidak kuat jujur, Gus. Sing kuat ya beliau itu. Jadi rumangsane Allahu Akbar iku murah, Pak. Itu loh. Itu kosnya besar ngopeni gerakan kayak gitu itu. Mereka masih di sana, itu loh. Masih di sana. Dengan hal ini bisa dikatakan bahwa 08 sedang menidurkan HTI, FPI, dan pentolan 212 menunggu saat yang tepat mereka untuk bergerak. Kata-kata ini muncul dari Anies Baswedan. Apakah itu benar? Jika benar, maka 08 sama berbahayanya dengan Anies Baswedan. Jika tidak benar, maka kita tahu kualitas dari Anies seperti apa. Dia tidak segan-segan menghalalkan segala cara agar dia bisa diterima dan dia bisa kembali memenangkan kontestasi saat ini, pemilihan presiden. Sobat-sobatku semuanya, berhati-hatilah. Dengan hal ini dia seolah-olah mendorong capres yang memiliki identitas 08 agar orang-orang PKB, agar para santri
agar rakyat ini mengerti bahwa sebetulnya bukan dia tapi 08 yang saat ini sedang menidurkan, sedang meninabubuhkan organisasi ini, sehingga pada waktunya nanti mungkin mereka akan disuruh bergerak oleh 08. Apakah seperti itu? Anda bisa mencerna dan Anda bisa mencermati sendiri apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan. Hanya satu yang bisa saya simpulkan dari video ini dengan durasi 4 menit, ya, Anies betul-betul menghalalkan segala cara. Salam Obidantos.